Darimu, aku belajar menunggu. By F.A. Queen. Aku pasti akan merindukan momen-momen seperti ini. Momen yang mungkin tidak akan pernah kembali untuk dilewati. Sekolah SM aku sebentar lagi usai dan akan digantikan oleh momen-momen pendewasaan. Bus pariwisata sekolah melaju perlahan menerobos area puncak. Suasana semakin ramai ketika anak-anak mulai memainkan gitar dan bernyanyi bersama. Tapi, tak lama mereka dikalahkan oleh kantuk dan kembali ke bangku masing-masing. "Hai Rin," sapanya basa-basi. Dia duduk begitu saja di bangku sebelahku. Aku sedikit melirik ke arahnya dan segera menoleh ke belakang mencari Luna, teman sebangkuku tadi. Luna memberi isyarat padaku bahwa dia bertukar tempat dengan seseorang yang sekarang duduk di sebelahku. "Hai," jawabku canggung pada seseorang yang duduk di sebelahku. Kita memang satu kelas, tapi aku tidak begitu dekat dengannya. Dia adalah Naufal, salah satu cowok pandai di SMA aku. Terkadang aku sedikit menyukainya. Menyukai dalam artian dia cowok baik, dan karena dia yang kurasa berbeda dari cowok kebanyakan. Dia sedikit pendiam dan sering memberiku contekan. Yang terakhir adalah yang paling aku suka dari dia. Maaf jika aku bertukar tempat dengan Luna. Bukan salah dia, aku yang memintanya untuk bertukar tempat. Naufal menjelaskan dan kujawab dengan sedikit anggukan. Aku tidak menyangka kalau dia bertukar tempat duduk dengan Luna. Aku menyunggingkan senyum padanya. Kemudian kita ngobrol basa-basi yang sebenarnya garing. Tapi lama-kelamaan dia mulai membawa suasana menjadi santai dan sedikit lebih akrab. Ternyata dia tidak seperti yang kubayangkan. Dia tidak sependiam yang kukira. Dia pandai sekali bercerita, pandai membuatku tertawa. "Airin, aku mencintaimu," ucapnya menatapku serius di sela-sela candanya tadi. Aku menahan tawaku hingga membuat pipiku sedikit kembung. Aku tidak habis pikir dia bilang ini padaku. Aneh. "Kamu mencintaiku?" Aku bertanya dengan tawa kecil karena merasa lucu. "Iya," Naufal menjawab dengan sungguh-sungguh dan menatap wajahku. "Tapi aku tidak cantik," balasku memancing. "Memangnya kenapa?" tanyanya. "Iya, aku tidak secantik mereka," ucapku sambil melirik geng Shakira yang terkenal cantik-cantik. "Tapi kamu lebih menarik," jawab Naufal yang akhirnya membuat tawaku meledak. Tapi dengan segera aku mengecilkan suaraku karena suasana di bus sudah sepi. "Hahaha, berapa cewek yang kamu gombalin kayak gini?" Aku tidak sedang menggombal. Lalu, aku sedang berkata jujur. Jelasnya yang kembali membuatku menahan tawa. Wow, aku sangat tersanjung, tapi aku tidak yakin. Bukan karena memikat lalu kita dicintai, tetapi karena dicintai kita terlihat sangat memikat. Bukan begitu, Airin? Aku tersenyum lucu mendengar kata-katanya barusan. Itu seperti kata-kata yang ada di sosial media, batinku. Oke, baiklah. Lalu menurutmu aku harus bagaimana?" "Berkencan denganku," jawabnya cepat. Tawaku kembali lepas mendengar jawabannya. "Pede banget ya kamu." "Ya," jawab Naufal. "Kita tidak punya waktu untuk berpikir lama, Rin. Iya atau tidak." Dia menatapku dengan lembut tetapi tajam. Aku tertawa kecil. "1 minggu lagi kita lulus dan pasti kita akan berpisah," dia melanjutkan. Aku diam sejenak dan mencerna ucapannya. "Paling tidak kita bisa menciptakan kenangan kita sebelum benar-benar berpisah," dia melanjutkan lagi. "Tapi bukankah lebih baik tidak ada kenangan jika hanya untuk dikenang dan tidak pernah bisa memiliki?" ujarku. Sekarang dia yang diam. "Toh kita akan segera berpisah dan kamu akan bertemu dengan orang-orang baru dan sebuah kisah yang baru," lanjutku. Dia masih diam. Kemudian dia menatapku dengan pandangan yang dalam. "Aku telah menyukaimu sedari dulu, Rin. Kamu yang selalu ceria perlahan membuatku menyukaimu. Aku tidak punya keberanian sebelumnya. Awalnya kupikir bisa menikmati senyummu setiap hari saja aku sudah sangat bahagia. Tapi kini waktu memaksaku untuk mengungkapkannya padamu. Kini aku yang terdiam. Naufal menyukaiku sedari dulu.
Dia menggombal atau aku yang tidak peka selama ini? Beri aku satu kesempatan, Rin. Bukan, satu kenangan bersamamu. Suaranya serius tetapi cemas. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mengalihkan pandangan. Diam dan berpikir sejenak untuk memberikan jawaban padanya. Oke, kita taruhan. Jika bus ini sampai di sekolah sebelum jam 4, maka aku mau berkencan denganmu. Sekali, kataku dengan menekankan kata sekali. Tapi jika bus ini sampai di sekolah lebih dari jam 4, maka tidak ada kesempatan, lanjutku. Aku tahu itu sangat mungkin karena perkiraan bis ini akan sampai pukul 3.25, tapi bisa berubah jika terjebak macet. Oke, baiklah. Naufal menyetujui.